Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Samudra Putra Bangsa, absen 18, kelas 2A Keuangan. Di sini saya akan menerangkan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Ada 3 subtopik. Yang pertama ada pengertian kekuasaan, kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Yang kedua ada dasar dan sumber kekuasaan. Yang ketiga ada ketergantungan kunci dari kesuksesan. Untuk subbab yang pertama, pengertian kekuasaan, kekuasaan formal, dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, yang artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Pengertian kekuasaan menurut para ahli. Menurut Gilbert Weverholm, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuan saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Sedangkan menurut Richard L. Duff, menyebutkan definisi dari kekuasaan yang lebih menekankan pemahaman bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk meraih tujuan atau hasil sebagaimana dikehendaki para pemegang kekuasaan. Pencapaian hasil yang dikehendaki adalah dasar utama dari definisi kekuasaan. Kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi adalah kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut mengagumi, respect, dan terikat pada pemimpin. Sedangkan kekuasaan formal adalah kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh, yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok. Subbab yang kedua adalah dasar dan sumber kekuasaan. Ada 12 sumber kekuasaan menurut pendapat Gareth Morgan tentang sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama ada otoritas formal, yang kedua kendali sumber atau langkah, yang ketiga penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi, yang keempat kendali proses pembuatan keputusan, yang kelima kendali pengetahuan dan informasi, yang keenam ada kendali batasan organisasi, yang ketujuh kendali teknologi, kedelapan ada aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas organisasi informal, yang kesembilan simbolisme dan manajemen makna, 10 ada gender dan manajemen hubungan berbasis gender, 11 faktor-faktor struktural yang menyebabkan tahap-tahap tindakan, dan yang ke-12 adalah kekuasaan yang telah dimiliki oleh seseorang. Ada 3 basis kekuasaan. Yang pertama basis antar pribadi, meliputi reward power, coercive power, legitimate power, expert power, referent power, dan information power. Yang kedua ada kekuasaan akan kekuasaan. McClellan mendefinisikan kebutuhan akan kekuasaan sebagai keinginan untuk menimbulkan dampak terhadap orang lain. Yang ketiga ada struktural dan situasional. Wever mengemukakan bahwa kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Yang ketiga adalah ketergantungan kunci dari kekuasaan. Postulat umum tentang ketergantungan. Semakin besar ketergantungan B kepada A, maka semakin besar kekuasaan A atas B. Ketika Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain dan hanya Anda memilikinya, maka Anda telah memiliki kekuasaan terhadap orang tersebut. Penyebab ketergantungan. Yang pertama ada nilai penting. Untuk menciptakan ketergantungan, hal-hal yang Anda kendalikan harus dipersepsikan sebagai penting. Yang kedua ada kelangkaan. Sumber daya tertentu perlu dipersepsikan sebagai langka agar mampu menciptakan ketergantungan. Yang ketiga, tidak tergantikan. Semakin langka sumber daya, sehingga tidak mempunyai pengganti yang layak atau setara. Dan semakin banyak kendali kekuasaan diberikan ke sumber daya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.